pokok pembahasan kita pada hari ini adalah kitab setelah Mazmur, yaitu kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini adalah satu kitab yang cukup populer karena salah satu penyebabnya karena isinya itu gampang dikutip. Pendek-pendek gitu, satu ayat yang ada isi gitu ya, bulat gitu. Nggak perlu kaitan dengan ayat sebelumnya, jadi gampang sekali dikutip ya. Selamat malam ya. Oke saudara sekalian, nah pengarangnya ini dan waktunya ini siapa nih ya. Mari kita mulai dengan Amsal pasal 1 ayat yang pertama. Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Jadi jelas, salah satu pengarangnya ini ternyata adalah Salomo ya. Salomo adalah yang mengaku bin Daud, anaknya Daud Raja Israel. Jadi raja mengumpulkan Amsal. Lalu kemudian di pasal 25 ayat yang pertama, pasal 25 ayat 1, juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Jadi beratusan tahun sesudah Salomo meninggal, Amsal-Amsalnya dikumpulkan oleh Raja Hizkia ya. Lalu kalau saudara-saudara baca di Amsal pasal yang ke sebentar ya. Di Amsal tertentu di pasal sekitar 22 ya, itu adalah Amsal-Amsal yang dari pepatah bangsa Arab ya. Jadi ada juga yang demikian ya. Ada juga Amsal-Amsal yang tidak diketahui, memang nggak disebut namanya. Contohnya adalah Amsal 24 ayat 23. Amsal 24 23. Juga ini adalah Amsal-Amsal dari orang bijak. Siapa orang bijaknya? Kita nggak tahu sama sekali ya. Nah, lalu kemudian Amsal 30 ayat 1, ini adalah perkataan Agur bin Yake dari Masa ya. Lalu kemudian di Amsal 31 ayat 1, inilah perkataan Lemuel Raja Masa. Jadi ada banyak sekali dari berbagai sumber. Itu adalah pengarangnya ya. Nah, dikarangnya waktunya sekian ratus tahun. Jadi ini kumpulan dikumpul, dijadiin satu, kira-kira begitulah ya. Nah, kenapa terus dikumpulkan ya? Amsal ini kenapa dijadiin buku? Tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu dinyatakan sendiri oleh Amsal di pasal yang ke-1. Ayat 1 sampai 6 katanya, umpama di ayat 6 ya, untuk pasal 1 ayat 2 dulu ya. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, bikin pinter ya, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran ya. Ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda ya. Ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi baca Amsal ini bisa bikin pintar. Oke, ini dikasih tahu ke saya oleh satu orang namanya Samiton Pangelah pada tahun 1996. Itu cuma dahulu banget, oke? Tahun 96. Ya, kira-kira gitulah ya. Saya waktu itu masih dagang kayu di Singapura. Okay. Karena saya dagang kayu di Singapura, jadi waktu itu Samiton itu kalau Singapura itu kalau pas saya di situ, kadang kita bareng, okay? Karena saya jadi guide-nya mereka. Ya kalau Sam dengan teman-temannya datang, ada 2-3 kali demikian. Lalu saya ingat waktu itu beliau waktu itu nginep bersama dengan saya dan beliau ngomong, bacalah Amsal.
uh, pasal sebulan habis 31 pasal, tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2, tanggal 10 baca Amsal 10. Kayak gitulah katanya. Itu bikin pinter loh katanya. Ya. Nah, begitulah saudara, menurut saya memang demikian. Ya, kalau kita baca Amsal kita akan menemukan banyak sekali hikmat. Ya. Nah, manfaat hikmat sendiri supaya kita punya hikmat itu dinyatakan di dalam pasal 3 ayat yang ke-13. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak ada menyamainya. Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wow. Ini kan janji-janji yang nggak pernah kita perkirakan. Apa yang terjadi ketika orang membaca kitab Amsal, ya, bikin pinter. Ya. Nah, saudara sekalian, begini, uniknya kitab Amsal adalah Amsal ini isinya sangat berbeda dengan isi kitab-kitab lain di Alkitab. Ya, isinya itu kan pepatah, tamsil istilah bahasa Melayunya itu ya, bahasa Indonesia lamanya itu. Yaitu Amsal adalah ucapan singkat yang gampang diingat dan berisi nasihat kehidupan. Amsal adalah ucapan singkat yang gampang diingat dan berisi nasihat kehidupan. Itu sebabnya Amsal itu menarik, karena dia ini gampang diingat, tapi sekaligus dia itu praktis. Bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Makanya Amsal itu menarik untuk dibaca. Ya, menarik dan praktis. Amsal ini tidak bicara soal hidup di hari Minggu ketika orang kebaktian. Enggak ada. Amsal ini bicara tentang hidup sehari-hari dari Senin sampai Sabtu. Ya, ketika kita ada di kantor, ada di toko, ada di pergaulan, di mana-mana. Ya, di sini nggak ada nama tokoh yang terkenal yang kita bisa bilang, oh ini sih ini, nggak ada sama sekali. Lemuel itu siapa? Nobody knows. Ya. Yake itu siapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Nama-nama disebut tadi itu, ya, nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada tokoh ternama, tidak ada nabi, nggak ada imam disebut di situ. Ya. Nah, terus isinya itu apa saja sih? Amsal itu begini loh, banyak tema yang muncul, banyak sekali, temanya macam-macam, nanti kita bicara tema itu. Tapi tidak ada pengelompokan yang teratur. Menurut saya, ya, mungkin karena dikumpulin orang soalnya. Ya, dikumpulin. Jadi ya nanti ada tambahan lagi yang mirip-mirip dengan yang udah ada gitu ya. Nah, yang udah ada itu kan nggak enak mau diganti. Jadi demikianlah masuk. Sekian orang saling kumpulin ratusan tahun, jadinya ya seperti begini. Nah, Amsal itu sebenarnya berisi kebenaran yang bersifat umum, ya, sebagian. Jadi kita perlu hati-hati nih dengan Amsal ini nih. Ya, hati-hatinya apa? Karena dia beberapa Amsal itu berisi pernyataan yang sifatnya itu adalah pengamatan umum tentang hidup ini. Jadi dia berikan fakta realita hidup, dia nggak bilang itu benar apa salah. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Ya, banyak orang kejebak soalnya. Ya, saya perlu hati-hati ketika baca Amsal, karena sebagian diantaranya isinya adalah pengamatan kehidupan. Okay. Dia tidak janjikan sesuatu yang sifatnya itu spesifik, ya. Okay. Nah, saya kasih contoh ya. Mari kita baca Amsal yang ke-17. Di Amsal 17 ayat yang ke-8, ya. Amsal 17 ayat 8.
Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ya. Jadi maksudnya apa? Dia bilang, nyogok itu bikin orang itu kemana aja beruntung terus. Oke. 18 ayat yang ke 16. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar, ya. Nah, dia bukan bicara bahwa kita boleh nyogok, sama sekali enggak. Dia cuma bilang begini loh, kalau Anda nyogok, ya, maka Anda kemana-mana itu dibukakan jalan terus. Benar gak? Benar. Sekali lagi, dia bilang inilah hidup. Dia nggak bilang ini yang mesti dilakukan. Oke, kita perlu hati-hati di situ. Ya. Sebab kemudian di Amsal pasal yang ke-28, ya. Saya jawab sebentar ya. Oke. Di Amsal pasal yang ke 20, sebentar ya. Saya jadi lupa lagi. Oke. Ya. Amsal yang ke 23 ayat 8 ya. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Nah, kalau kamu makan suap, ntar muntah. Nggak ada gunanya, ntar dimuntahin lagi. Nah, jadi dia bicara, inilah realita hidup. Oke, ya. Umpama saya kasih contoh lagi ya. Amsal 10. Oke. Amsal 10. Ayat yang ke 15. Amsal 10 ayat 15. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dia bicara bahwa harta itu melindungi orang kaya. Nah, dia bicara realita kehidupan. Memang hidup demikian, kita melihat sendiri. Orang punya duit bisa melindungi dirinya. Dia bisa beli bodyguard, bisa beli perlindungan, bisa macam-macam. Okay. Nah, dia nggak bilang ini benar apa salah. Ini realita. Ya. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kira-kira mana yang ditulis oleh Salomo ya Pak? Bisa kira-kira nggak dengan melihat isinya? Okay. Yang ditulis yang mana? Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung oleh Salomo. Kira-kira mana yang ditulis duluan? Dari isinya ketahuan nggak? Bisa. Pengkhotbah itu jelas yang nulis orang tua. Ya. Pengkhotbah itu jelas yang nulis orang tua. Kenapa demikian? Karena isinya macam begini. Ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa tuamu. Ya. Ya, yang pertama itu Kidung Agung. Kenapa? Karena Kidung Agung itu cinta-cintaan isinya. Anak muda. Ya. Lalu kemudian Amsal, dia tulis waktu dia setengah baya. Pengkhotbah dia tulis pada waktu dia sudah tua. Isinya itu mencerminkan jadi Pengkhotbah terakhir. Kata-katanya itu kata-kata orang yang sudah ya udah di ujung jalan, ya. Jadi dari isinya kita bisa tahu kira-kira mana sama mana ya. Ya, begitu. Oke. Nah. Jadi hati-hati ya. Oke. Tapi ada juga Amsal yang menganjurkan kita lakukan sesuatu. Umpama Amsal pasal 3. Ya, Amsal pasal 3 ayat yang ke 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, itu dia menganjurkan kita untuk kita ini melakukan langkah tertentu, yaitu memuliakan Tuhan dengan kita ini dengan harta kita. Nah, supaya kita mau melakukannya, Amsal itu kemudian berikan kita kepada kita rahasianya nih, ya.
kasih kita rahasia, yaitu bahwa ada berkat di balik itu, yaitu di ayat yang berikutnya, ya, di mana dia berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, ada berkat. Salomon akhirnya bertobat apa enggak? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak diceritakan sama sekali. Ya, tapi penyesalan ada enggak? Banyak. Coba nanti kita bahas tentang pengkhotbah. Kita akan bicara di situ, ya. Seperti apa isinya pengkhotbah itu. Ya. Oke. Amsal 16:30, siapa memejamkan matanya merencana tipu muslihat, siapa mengatur bibirnya sudah melakukan kejahatan. Oke, saya nggak akan bicara ayat per ayat, ya. Ya. Oke, nanti kalau ada waktu saya akan bahas Amsal 16 ayat 30. Ya. Saya mengakui bahwa beberapa ayat itu memang membingungkan, Mbak, ya. Bagaimana cara bedainya antara pengamatan hidup dan ajaran yang ada di Amsal? Nah, di sini ini, menurut saya seseorang itu memerlukan sekali pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memberi ilham untuk kita tulis. Roh Kudus yang mampu beritahu kepada kita, ini kayak gini, ini kayak gini. Ya. Nah, jadi Roh Kudus bisa mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita ketika kita merenung, dia bicara, tapi juga kadang-kadang melalui orang lain mengajar kita, itu juga suatu pengajaran buat kita. Ya. Beberapa Amsal itu ada yang diulang. Karena tadi itu loh, karena kontributornya macam-macam. Jadi ada yang diulang. Contoh umpama Amsal 16, ya. Di Amsal 16 ayat yang ke-25, ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, ya. Nah, itu sama saja dengan Amsal 14 ayat yang ke-12, isinya persis sama. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, ya. Itu contoh. Kalau mau yang lain lagi, Amsal 16 ayat 18. Kita tahu ini ayat sering dikutip. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, ini diulang di Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului hancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Isinya sama. Mau dilanjutkan lagi? Ada banyak yang demikian. Amsal 18 ayat yang ke-8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan. Sedap, ya. Yang masuk ke lubuk hati, ya. Nah, lalu kemudian itu diulang di pasal 26 ayat yang ke-22. 26 ayat 22. Seperti sedap-sedapan perkataan memfitnah masuk ke lubuk hati. Oke, begitulah kira-kira pengulangannya. Ada di pengulangan untuk para ibu-ibu, ya. Katanya supaya saya bisa munculkan ayatnya. Buat para yang berkeluarga. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Suka bertengkar di sini bukannya ngajak ribut terus, enggak. Cerewet. Bahasa Inggrisnya nagging wife. Ya, cerewet. Lalu kemudian itu diulang di Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Sama itu, ya. Ada lagi satu lagi, saya nggak ketemu. Lebih baik tinggal di padang gurun katanya. Ketemu sama segala macam binatang buas daripada diam satu rumah dengan istri yang suka bertengkar. Sekali lagi, suka bertengkar bukan ngajak bertengkar, tapi ya. Katanya seperti pertengkarannya itu seperti seperti keran air netes itu. Tahu kan?
kita kencengin, masih netes juga. Kita kencengin, masih netes juga. Nggak bisa tidur, gara-gara apa? Keran bocor. Nah, kira-kira begitulah ya. Ini kata Amsal, bukan kata saya. Kita mesti menghindar dulu. Nah, tapi sebenarnya, oh ya itu, lebih baik bertemu beruang yang kehilangan anak daripada seruman perempuan yang suka bertengkar. Bayangin, ya, beruang kehilangan anak itu bahaya loh. Tapi itu tidak seberapa bahayanya daripada suka ngomel. Suka komplain, ngomel. Ya itulah, suka komplain, ngomel. Ya. Perempuan yang suka bertengkar seperti tiris yang menitik. Itu dia tuh. Oke. Aduh, kita semua begini deh. Sebagian begini. Sebagian kehidupan. Oke. Ya. Saya kasihkan sekarang pembagiannya ya. Oke. Ya, pembagiannya. Mudah-mudahan tidak banyak yang merasa kena ke gue nih. No. Saudara-saudara, kalau melihat berapa kali saya memberikan denah tentang pembagian kitab, saudara kan tahu ya, perempuan ngomel karena tidak ada perhatian dari suami, Pak. Ya, itu saya setuju. Ya, saya setuju. Kebutuhan emosionalnya itu tidak terpenuhi, jadi ngomel. Ya, para laki-laki perlu belajar itu. Istri 300, gunik 700. Apa suka ngomel semua ya? Nggak ada yang ngomel. Mana ada yang ngomel? Yang ngomel itu kalau istri 1, itu ngomel tuh. Kalau istri 700 udah nggak bisa ngomel. Ya, kenapa? Nggak ketemu. Oke, saudara tahu. Saudara tahu bahwa saya kalau kasih gambar itu, kasihin tentang pembagian Alkitab, saya punya gambar rata-rata mirip-mirip. Saudara sudah tahu hobi saya. Pakainya makanan melulu. Oke ya, oke. Nah beginilah kira-kira. Oke. Amsal itu kira-kira begini. Jadi ada 3 bagian Amsal untuk anak muda. Ya. Di awal, di tengah, dan di ujung. Ya. Ya, itu 1000 itu berarti 3 tahun baru ketemu 1 kali. 3 tahun ketemu 1 kali. Nah, itu kalau tiap hari dia ketemu. Kalau umpama dia 3 hari sekali ketemu, itu berarti jatuhnya 9 tahun baru ketemu 1 kali. Ya, bayangin 9 tahun baru ketemu 1 kali. Dan saya suka guyon lah. Salomo itu kalau ke pasar, kebetulan ketemu sama istrinya, dia nggak tahu loh itu istrinya. Dia pikir, ada wanita cantik loh. Ambil jadi istri lagi deh, nomor 1001. Kata anak buahnya, bos, itu istri bos itu. Oops, I'm sorry, dia bilang. Nah, oke, ini buat gampang kita kalau baca Amsal ya. Amsal anak muda di awal, di tengah ada Amsal buat anak muda lagi, di ujung ada Amsal untuk anak muda lagi. Ya. Lalu ada Amsal Salomo, ya. Amsal Salomo, bisa lihat ya. Oke, lihat sendiri di gambarnya ya. Oke. Nah, saya punya gambar pembagian yang lebih simple. Oke? Yang lebih simple ya. Ya. Yang lebih simple itu adalah begini. Ketemu cuma sekali nggak dimakan diomelin. Itu betul sekali. Betul. Karena 3 tahun sekali ketemu, Bu, nggak berani ngomel, Bu, ya. Kalau ngomel ditinggal 3 tahun lagi baru ketemu. Nah, Salomo ada berapa? Wah, saya nggak mikir tuh, ya. Anaknya Salomo itu berapa? Ya. Ini kita tadi itu ngomongin istri orang terus ya. Oke. Nah, ini yang berikut next. Karena pandemi udah jam ketemu terus. Apa nggak ngomel gitu ya? 24 jam terus-menerus ketemu. Nah, begini ini lebih gampang ya, oke, nggak ruwet.
Amsal 1-9 itu Amsal buat anak muda. Ini pembagian orang lain lagi ya. Tadi itu orang lain, ini orang lain. Cuma saya berusaha membuat ini lebih gampang buat kita paham saja ya. Amsal 10-24 Amsal untuk umum, 25-31 Amsal untuk pemimpin. Ya. Ini ahli kitab berusaha membagi lah ya. Supaya kita kalau baca itu kita ada suatu panduan. Tapi menurut saya Amsal itu memang bagusnya itu nggak usah dipikir saja. Ini Amsal untuk apa, ya toh? Udah dibaca aja, ya, dibaca aja. Karena menurut saya Amsal itu ya enak dibaca itu, ya, dan dapat sesuatu yang bisa kita hafalin, bisa kita bagi ke teman-teman kita. Ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kan enak itu, ya, ya. Amsal, oke. Okay? Nah, sekarang kita bicara tentang tema dalam Amsal. Oke. Tema dalam Amsal. Ngomong-ngomong ya, begini loh. Oke. Salomo itu dikenal dengan hikmatnya. Ya. Hikmatnya luar biasa. Tapi saudara-saudara sekalian, saya yakin orang berhikmat, beneran, gak akan mau punya istri 1000. Benar nggak? Orang benar berhikmat nggak akan mau punya istri 1000. Satu sudah cukup. Kenapa Amsal 31 anak muda, Pak? Untuk sebenarnya lebih ke arah untuk mereka yang mau menikah. Menurut saya. Ya, mereka yang mau menikah. Oke, tema dalam kitab Amsal. Temanya apa aja? Mungkin istrinya hadiah dari raja-rajanya yang mengunjungi dia ya. Enggak, dia itu kawin politik. Jadi dia kawin supaya jadi sama negara satunya itu jadi baik. Ya. Itu perkawinan politik. Aduh Pak, kita susah bayangin Pak. Pak Stefanus. Bayangkan punya 1000 pasang mertua. Gimana itu? Tema dalam kitab Amsal. Nomor 1. Kemurnian seksual. Hubungan dengan perselingkuhan. Ya. 78 ayat. 78 dari 915 ayat. Itu bicara soal kemurnian seksual dan perselingkuhan. Ya. Contoh, di Amsal pasal 6, itu ada peringatan dari ayat yang ke-20, itu terus lanjut sampai pasal 7, ayat 27. Itu panjang sekali loh. Pasal 6 ayat 20 sampai pasal 7, satu pasal, itu isinya itu adalah peringatan tentang bahaya perselingkuhan, terutama dengan istri orang. Jangan dibalik ya. Berarti kalau bukan istri orang, boleh dong. Nggak boleh sama sekali. Oke. Jangan begitu ya. Oke. Jadi nggak boleh sama sekali. Dan dikasih tahu di sana bahayanya seperti apa. Juga mereka yang pergi ke pelacur, jalannya adalah jalan ke dunia orang mati. Sudah menyangkut orang mati, ya. Dunia orang mati. Lalu kemudian ada tema berikut selain tema perselingkuhan dan kemurnian seksual. Ada tema lain lagi, yaitu tentang tinggi hati, kesombongan. Itu ada 22 ayat dari 915 ayat yang bicara tentang kesombongan. Tadi kita sudah baca 2 ayat. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, iya. Lalu tema berikut di dalam Amsal adalah kerajinan. Ya. Itu ada 47 ayat tentang yang namanya kerajinan. Contoh, Amsal 14 ayat yang ke-23.
3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Ya, kalau kerja keras jerih payah itu ada keuntungan. Jadi Amsal anjurkan kita untuk jadi orang yang rajin. Hei pemalas, pergilah belajar kepada semut. Ya, itu jadi perselingkuhan, kesombongan, kerajinan, tapi yang berikut kemarahan. Ya. Dan saya ingat sekali suatu hari saya bawa rombongan pergi ke Israel. Nah, lalu kemudian karena suatu hal, saya itu kesel sekali. Ya. Kesel dengan salah satu peserta. Keselnya saya lama-lama tambah naik. Ya. Dan ingat ya, agak susah bikin saya gini. Ya, agak susah. Orang itu hampir berhasil. Cuman, udah mulai hari ini saya bilang, awas itu orang. Kalau besok dia ulang lagi, wah, cekek. Nah, tapi pagi itu saya sama istri sama anak-anak itu baca Alkitab, baca Amsal pasal 14. Kalau Anda perhatikan Amsal 14, Anda akan menemukan bahwa di situ itu ada 2 kali muncul ayat yang miripnya itu sama. Ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Lalu kemudian ada lagi. Ayat 29. Jadi Amsal 14 ya, ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah memperbesar kebodohan. Hari itu saya kena 2 kali. Nah, pak 1 kali, pak 1 kali lagi, pak. Ya. Juga saya bilang sama istri saya, that's it, nggak marah lagi. Sabar sama itu orang, jangan marah. Ya, udah dikasih peringatan soalnya. Bodoh kamu kalau marah. Bener juga. Sekarang saya mikir ulang lagi, bener banget. Kalau saya marah-marah, istrinya Salomo nggak ada orang Indonesia soalnya. Kalau ada Indonesia ini jambak itu. Pelakor. Aduh. Oke, lalu kemudian bicara soal suap dan pemberian. Itu ada 13 ayat. Ya. Suap dan pemberian. Oke, ya. Tema lain lagi, ya. Tema lain lagi, ya. Tema tentang minuman keras. Minuman keras. Itu ada 16 ayat muncul di Amsal tentang minuman keras dan mabok. Bukan levelnya Pak buat marah. Ya. Sabar. Iya. Oke, minuman keras 16 ayat. Contohnya ya, Amsal 23. Ayat yang ke-29. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Yakni, ya, mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Nah, ini bahaya. Ya, orang yang minum alkohol, itu suka cedera tanpa sebab, merah matanya, suka mengadu, suka mengeluh, sakit ini itu, kemudian suka bertengkar, suka berkeluh kesah. Oke, ya. Kenapa di perjanjian lama banyak raja istrinya banyak? Apa Tuhan tidak marah? Ini pergumulan daripada banyak komentator Alkitab. Intinya adalah Tuhan itu sendiri saja mengatakan kepada Musa, kalau nanti ada raja di antara kalian, dia jangan punya banyak kuda. Tapi Salomo banyak sekali kudanya. Okay. Demikian juga dengan istri. Ya. Jadi menurut saya ada hal tertentu yang sifatnya itu masih kultural dan kebiasaan zaman itu, dan Alkitab itu tidak menganjurkan orang segera lakukan hal tersebut untuk dihilangkan langsung, enggak. Ya, tapi pelan-pelan dihilangkan. Contoh bagus adalah perbudakan. Ya. Orang protes, kenapa di Alkitab perbudakan masih diperbolehkan? Budak itu disuruh jangan ngelawan majikannya dan lain sebagainya gitu. Ya, kan nggak boleh perbudakan. Ya,
Nah, tapi perbudakan pada zaman dulu itu beda dengan perbudakan zaman sekarang. Ya. Zaman dulu itu budak itu adalah orang yang dengan sukarela datang dan mengatakan saya jadi budaknya kamu karena saya nggak punya duit, nggak bisa hidup, saya jadi budaknya kamu. Ya. Kira-kira seperti gitulah. Ya. Nah, lalu kemudian memang Alkitab nggak langsung suruh hapus perbudakan, tapi kemudian perbudakan itu kan hilang karena apa? Karena orang Kristen. Salah satunya itu di Inggris itu, ya. Tokoh-tokoh yang sangat rohani di situ itu, mereka adalah orang-orang yang karena keyakinan iman mereka menghapuskan perbudakan. Jadi ada hal tertentu yang memang tidak langsung di stop, ya, tapi perlu suatu proses waktu. Seringkali karena itu sudah terlalu mendarah daging di suatu budaya. Ya. Oke, lalu kemudian sekarang tema dalam kitab Amsal selain minuman keras dan mabok adalah pergaulan, ya, pertemanan. Itu ada 42 ayat. Lalu cara dagang yang benar, bisnis yang benar, diatur nggak? Diatur. Umpama, pasal 20, ayat yang ke-10. Ya. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran. Dua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Dagang nggak boleh nipu. Kira-kira gitulah. Ya. Itu juga diulang di pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dagang jujur. Ya. Oke. Kemudian ada amsal-amsal tentang hubungan suami istri, ya. Yang tadi itu loh, istri yang ya. Lalu kemudian ada banyak sekali kalau yang suami istri tadi itu 13 ayat, ya. Gimana cara menjadi anak? Itu 54 ayat. Ya. Gimana cara jadi anak? Ya. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Bagus banget. Ya. Lalu Amsal juga bicara tentang pokok yang paling besar. Ya. Nah, minumlah dari kulahmu sendiri. Oke? Ya. Puaskan dirimu dengan apa yang ada padamu, jangan lihat apa yang punya orang lain. Minumlah dari kulahmu sendiri. Ya. Puaskan dirimu dengan istri masa mudamu. Ya. Puaskan dirimu dengan istri masa mudamu. Ingat ya, istri masa muda. Kata masa jangan dihilangkan. Karena beda jauh sekali antara istri masa muda dengan istri muda. Istri masa muda artinya kan berarti sebenarnya udah tua. Ya. Jadi kamu dari dulu kamu kawin ini tuh istri masa mudamu. Ya. Oke, nah poin yang terakhir. Yaitu topik paling besar di Amsal adalah soal mulut. Mulut. Ya. Maksudnya apa? Begini. Oke, jadi kalau Anda lihat Alkitab saya ini, oke, nah contoh ini ya, ini kan ada tanda nih, ya, ini ada tanda, oke, yang pasal 5 ini, itu ada tanda, itu ada tanda, itu ada tanda, ada contengannya, contengan, itu contengan apa itu? Itu saya ambil pensil, terus saya baca itu Amsal, seluruh Amsal. Stabilo aja tuh sama ya. Ya memang kebalik, soalnya kameranya kebalik. Anyway, begini. Itu semua adalah yang saya conteng itu adalah Amsal yang bicara tentang mulut. Dan saya menemukan dari 915 ayat itu ada 319 ayat bicara tentang mulut atau perkataan. Saya ulang. Setelah saya tandain sendiri ini, hitung sendiri ya, karena kurang kerjaan. Dari 915 ayat itu, seluruh Amsal, 915 ayat, itu ada 319 ayat bicara tentang mulut atau perkataan. Berarti ini adalah pokok yang sangat amat penting sekali di dalam Amsal dan hidup sehari-hari. Perhatikan perkataan dari mulut kita. Ya.
Amsal 18 ayat 21. Tadi saya kutip. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Saya ingat ayat ini gara-gara begini. Saya lagi di Singapura tahun 95. Ya, tahun 95 atau 94 saya lupa. Jadi ada pendeta sama istrinya saya undang makan. Lalu kemudian si pendetanya tuh ngomong-ngomong terus istrinya diem aja. Terus mendadak istrinya ngomong begini. Proverbs 10:19. Kasih kode istrinya, nggak usah sebut. Dia cuma bilang Proverbs 10:19. Nah saya ini kan kenapa? Si bapak mendadak berhenti ngomong. Jadi saya kembali ke kamar saya di hotel, saya buka. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Pantas Pak Pendeta langsung diem. Rupanya dia hafal juga Amsal itu. Mungkin istrinya sering ngomong kali. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mendingan orang bilang gini, kenapa dia nggak ngomong ya? Daripada orang ngomong, kenapa dia ngomong? Benar nggak? Jadi, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Saya mau tanya, siapa yang paling banyak bicara? Pendeta. Kerjanya bicara terus kan? Oke. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya? Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Selotip. Ya. Oke. Amsal 6 ayat yang kedua. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Kalau salah ngomong, minta maaf, pergi ke sana, berlutut depan orangnya. Mulutmu harimaumu itu dia itu. Mulutmu harimaumu. Saya khusus menjaga lidah enggak? Baca Amsal aja. Baca Amsal aja. Ya. Nah, jadi kalau kita salah ngomong, itu kita memang mesti datang ke orang, minta orang untuk bisa mengampuni kita, betul-betul minta maaf. Oke, ya, sampai minta berlutut loh. Jangan biarkan matamu tidur, kelopak mata mengantuk. Salesman modalnya bicara, bakalan banyak salah. Salesman dan pendeta. Amsal 18 ayat yang ke-7. Amsal 18, ini saya pilih-pilih ya, saya pilih-pilih aja. Amsal 18 ayat yang ke-7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Tambah serem kan? Ya. Sudah tahu nggak, ada satu orang Rusia, zaman kesar Kaisar Rusia dulu ya, zaman dulu ya, sebelum komunis. Itu dia memberontak terhadap Kaisar. Orang ini, saya lupa namanya, Kalinsky atau apa kira-kira gitu. Oke. Jadi ini kemudian dihukum mati. Oke, ya. Nah, ketika dihukum mati itu, ya, pengacara juga, pengacara juga. Ya. Ketika dihukum mati, dia tuh digantung. Ya. Nah, pas digantung, talinya putus.
Berdasarkan aturan, orang demikian ini itu dilepas. Nggak boleh dihukum mati lagi, karena alasannya adalah ini sudah cara kerja Tuhan. Pas dia mau digantung, mendadak talinya putus. Ini jelas Tuhan nggak mau dia mati. Orang ini mesti dilepas. Nah, jadi ini si jaksanya ini, itu lapor sama kaisar. Bilang gini, ini si Kalinski ini pas mau digantung, talinya putus, Baginda. Itu mesti diapain? Jadi si jaksa berharap Baginda bilang, lepas saja. Tapi terus si Baginda nanya, dia ngomong apa? Oh, dia ngomong gini, Baginda. Payah ini negara, bikin tali aja jelek kayak gini. Payah negara, bikin tali bagus saja nggak bisa, paling jelek kayak gini. Terus kata kaisar, oh dia bilang gitu. Oke. Mari tunjukkan sama dia, kita bisa bikin tali yang bagus. Gantung ulang dia. Gantung ulang. Is that gara-gara mulut. Amsal 21 ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, jagalah mulutmu, masalah kurang sekali. Berkurang sekali. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita nggak banyak ngomong, masalah nggak banyak. Masalah itu muncul ketika kita terlalu banyak ngomong. Amsal itu ada yang bilang gini, bahkan orang bodoh pun, orang bego pun, kalau diam kelihatan pintar. Mana ya? Saya lupa lagi. Bahkan orang bodoh, kalau diam nggak buka mulut, kelihatan pintar. Begitu dia buka mulut, ketahuan bodohnya. Oke. Nah, ya begitu, oke. Ya, sudah setuju. Bahwa kita ini makin banyak nggak ngomong itu, kita itu urusan makin nggak, persoalan makin dikit, ya. Oke, baik. Begitulah Amsal, oke. Sekali lagi, saudara-saudara akan menemukan banyak sekali berkat ketika baca Amsal. Benar, jadi tambah pinter. Oke, mari kita ambil waktu sebentar untuk berdoa ya. Sudah baca Amsal ya, oke. Ya. Hari Minggu nanti saya bicara seri uang, ya. Uang dan orang percaya. Ya. Bagaimana dampak uang terhadap orang percaya? Ya, ini sekarang bukan lagi mulut, tapi medsos. Jempol kita sekarang nih yang gerak nih. Ya. Jadi saya bicara tentang bagaimana dampak daripada uang, ya, terhadap orang percaya, apa yang harus kita perbuat, ya. Amsal 17 ayat 28, betul, ya. Amsal 17 ayat 28 itu. Jika orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, ya. Thank you, Meta Fardina. Ya. Nah, jadi minggu nanti saya bicara tentang bagaimana uang itu berdampak kepada kita. Itu saya perkirakan itu khotbah 3 seri, ya. Dan saya rasa akan jadi berkat. Oke, Pak saudara yang bisa ikut GP Putra YouTube jam 9 pagi, ya. Oke, baik, selesai sampai di situ. Bacalah Amsal, ya, bacalah Amsal. Oke, ya, sampai di sini dulu. Oke, catatannya habis, ya. Udah jam 9 soalnya, udah sejam loh ini, ya. Oke, saudara sekalian, ya. Baca Amsal sesuai dengan tanggal, jadi pas sebulan habis. Gampang, simple. Tanggal 1 baca 1, pasal 1, tanggal 15 baca pasal 15, tanggal 29 baca pasal 29. That's it. Gampang. Ya.